I'm Ya, permisi Bapak, namanya dengan siapa? Saya dengan petugas Museum Mutantular, bernama saya Suatno. Ya, ada yang bisa dibantu? Saya ingin bertanya, ini museumnya berdirinya sejak tahun berapa ya Pak? Jadi Museum Mutantular ini awal mula berdirinya ada di kota Surabaya tahun 1933. Jadi yang mendirikan adalah seorang berkebangsaan Jerman dan Belanda yang bernama Bapak von Faber. Kebetulan ini ada patung pendiri Museum Mutantular yaitu Bapak von Faber. Dan pada awal berdirinya museum ini belum bernama Empu Tantular, masih menggunakan bahasa Belanda yang notabene ibu kandung dari Bapak von Faber, pendiri Museum Empu Tantular ini. Nah, kenapa sekarang bernama Empu Tantular? Karena setelah, kalau kilas balik cerita tentang sejarah berdirinya museum, awal mula berdirinya museum, Bapak von Faber ini adalah sebelum mendirikan museum adalah seorang kolektor dan seorang jurnalis. Nah, karena koleksinya semakin lama semakin bertambah banyak, maka akhirnya ditentukan untuk membuat sebuah museum dengan koleksi-koleksi yang ada. Semakin tahun semakin bertambah banyak dan tempat yang dipakai juga berpindah-pindah karena waktu itu belum punya tempat sendiri. Di samping itu juga koleksinya semakin bertambah banyak dan tidak muat, akhirnya cari yang lebih luas sampai 5 kali pindah tempat. Nah, yang ini terakhir, mudah-mudahan terakhir. Nah, jadi awal berdirinya museum masih memakai bahasa Belanda yaitu Stedelijk Historisch Museum Surabaya. Itu yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah sejarah museum kota Surabaya. Koleksinya beraneka ragam karena Museum Empu Tantular itulah museum umum yang koleksinya mencakup semua koleksi yang ada. Tidak terbatas hanya museum khusus. Kalau mungkin museum khusus kayak Tugu Pahlawan itu museum khusus menampilkan tentang koleksi-koleksi sejarah perjuangan arek Surabaya. Kalau ini Museum Empu Tantular museum umum. Dan koleksinya sampai sekarang berjumlah kurang lebih 15.600 sekian lah kurang lebih gitu ya. Nah, terus kenapa diberi nama Empu Tantular? Karena setelah meninggalnya Bapak von Faber, Stedelijk Historisch Museum Surabaya itu diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengganti namanya Empu Tantular, Stedelijk Historisch Museum Surabaya itu menjadi Museum Empu Tantular. Latar belakangnya apa? Kok hanya diberi nama Empu Tantular? Kita perlu tahu dulu siapakah Empu Tantular ini. Empu Tantular adalah seorang pujangga besar yang hidup di zaman kerajaan Majapahit, yang berjasa mengarang sebuah kitab yang cukup terkenal. Tidak hanya satu sebenarnya ya, banyak, tapi yang cukup menonjol adalah kitab Arjuna Wijaya dan kitab Sutasoma.
Yang di dalam kitab Sutra Dhamma inilah terdapat semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Makanya untuk mengenang jasa-jasa beliau, yaitu mengenang jasa Empu Tantular, akhirnya Provinsi Jawa Timur mengabadikan nama Empu Tantular sebagai pengganti nama dari Pond Faber. Ya, Pond Faber, maksudnya Stedelijk Historisch Museum Surabaya. Dan pindah ke Sidoarjo sini dengan luas 3,2 hektar. Ya, luasnya cukup luas karena memang kita cari yang luas dan alhamdulillah dapat di sini. Dan kita boyongan dari Surabaya yang terakhir sebelum pindah ke sini, lokasinya ada di Jalan Taman Mayangkara nomor 6, depannya kebun binatang. Tepatnya 14 Mei 2004 kita boyongan ke Sidoarjo sini, Jalan Raya Layang Grand Sidoarjo. Ya. Itu mungkin sekilas tentang sejarah berdirinya museum sampai dari awal di Surabaya sampai pindah ke Sidoarjo sekarang ini. Ada lagi yang bisa dibantu mungkin? Ya, sudah. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Cek. Kalau minimalnya satu hari itu 200, maksimalnya sampai 400 sampai 600 Itu per hari ya? per hari. Itu sudah sampai dari pagi sampai malam. Sampai dari jam Sampai berapa? dari jam 9 sampai jam 11 malam.